Assalamualaikum sobat modifikasi. Oke Mas Bro, ini mau nge-review Mas Bro Jupiter yang tempo hari, yang proses pengerjaannya kemarin. Sekarang sudah 100% selesai Mas Bro ya. Seperti ini bentuknya, Jupiter set modifikasi. Ini tinggal ban saja ya Mas Bro yang tidak diganti. Jadi untuk peleknya kita warna gold, mesinnya gold. Jadi untuk crankcase tengahnya mesin kita masih kembalikan warna aslinya. Itu untuk crankcase kiri kanan untuk bak mesin sendiri kita buat warna gold. Jadi untuk mesin sendiri kita padukan gold hitam dengan silver. Untuk stikernya sendiri kita ambil biru putih dengan kuning. Jadi untuk modelnya seperti ini Mas Bro. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau gimana, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Adapun masukan, kami siap menerimanya. Yang positif maupun yang negatif kita terima, karena kami banyak belajar dari teman-teman semua. Kami bisa seperti ini juga toh karena teman-teman semua. Jadi kami sangat butuh masukan dari teman-teman untuk kita terus bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk bambu kita gunakan bambu KLX. Jadi untuk mesinnya sendiri mesin Jupiter set. Ya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman soal akinya, soal ukuran kap, ukuran bodinya, ukuran semuanya. Nanti begini dulu ya Mas Bro. Jadi untuk bodi taksi yang kita buat itu, yang kita gunakan untuk bambunya itu dua macam. Biasanya kita pakai bambu RS King untuk bambu depan. Terus biasanya juga kita gunakan bambu KLX seperti ini. Jadi hampir mayoritas yang kita buat di sini itu bambu KLX dengan bambu RS King. Jadi untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Adapun warna itu kita mengikut pemiliknya. Kalau untuk rangka sendiri kita buat hitam. Kami bertujuan agar motor terlihat lebih padat. Jadi motor terlihat lebih sangar, mungkin kurang lebih seperti itu ya Mas Bro. Karena pernah rangkanya kita buat warna silver, itu motor terlihat kayak kurus. Jadi saya pikir kalau untuk warna rangka kan nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi untuk stiker aja yang kita mainkan warnanya berbeda-beda. Jadi untuk motor seperti ini Mas Bro ya. Untuk stang setirnya sendiri kita menggunakan stang setir panjang ini. Bisa juga menggunakan setir pendek, tapi ini yang kita gunakan stang setir panjang. Jadi untuk ukuran ini motor ini tujuannya untuk muat gabah. Jadi luasnya kita ukur seluas muatan gabah, setidaknya ada lebihnya sedikit. Jadi untuk ketinggian belakangnya pun standar. Jadi untuk bahan-bahan yang kita gunakan untuk dari spakbor depan ya Mas Bro itu pakai punya KLX. Papan startnya milik YZ85 250. Untuk cover-covernya bikin sendiri bro, buat sendiri dari plat. Teman-teman terserah mau pakai plat apa. Jadi nggak ada dijual kalau untuk kap-kapnya. Untuk pelindung bambu depannya itu juga kita buat sendiri bro, dari besi pipa bundar kita belah dua, jadi kita buat seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan yang mana aslinya ya, untuk menunjang aja penampilan supaya bambunya terlihat gemuk. Untuk kapasitas tangkinya sendiri maksimalnya sih 4 liter, tapi minimalnya 3,5, kurang lebih seperti itu. Nggak gede-gede amat sih bro, soalnya ada aki di bawahnya tangki. Jadi untuk tangki sendiri di coating 1 liter untuk aki, karena agar terlihat rapi, agar terlihat, itu tujuannya Mas Bro. Jadi aki kita taruh di situ. Untuk untuk plat-platnya yang kita gunakan itu kita gunakan plat 1,3 mili ya Mas Bro, yang agak tebal. Untuk besi dandangan depannya kita gunakan besi 33, mungkin teman-teman sudah sering dengar saya sebutin. Besi 33 tidak full, yang ketebalannya 1,4. Untuk besi pipanya kita gunakan besi pipa setengah inci, ketebalannya pula 1,4. Jadi mungkin seperti itu.
Ya, untuk mungkin teman-teman yang masih penasaran atau mungkin pengen tahu, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Jadi modifikasi sendiri ini sebenarnya tujuannya motor ini dibuat seperti ini untuk dimuatkan barang ya teman-teman, sudah sering dengar mungkin saya sebutkan. Jadi kalau untuk setang setirnya itu ini yang versi panjang ya Mas Bro. Ini bukan yang versi pendeknya, jadi kita gunakan yang versi panjangnya. Dan ini untuk taksi sendiri bermesinkan Yamaha Jupiter Z. Oke teman-teman sering dengar Yamaha Jupiter Z. Jadi seperti ini ya Mas Bro. Untuk bentuk tempat duduknya, tangkinya, cover kiri kanan, cover depan, spakbor depannya seperti ini. Jadi nanti kalau ada sekiranya masukan dari teman-teman bisa komentar ya Mas Bro, di bawah bisa komentar. Jadi kami sangat terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang setia ngikutin, yang selalu beri masukan. Kami akan terus belajar Mas Bro ya. Kami seperti ini bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa ya Mas Bro. Jadi di sini kami untuk terus berusaha lebih baik lagi ke depannya, agar untuk teman-teman sendiri nanti apabila di tempat teman-teman ada tukang las, jadi mungkin untuk teman-teman yang jauh dari tempat saya atau gimana, kiranya pengen modifikasi seperti ini, bukannya untuk menggurui yang lebih pintar, bukan. Jadi teman-teman bisa pergi ke tukang las di terdekat. Jadi tinggal bawa aja motornya ke sana, bisa tolong buatkan seperti ini, mungkin bisa seperti itu ya Mas Bro. Nanti tinggal dimodifikasi sedikit lah, siapa tahu ada yang menurut teman-teman dari bodi yang saya bikin, dari motor yang saya bikin ada yang kurang, mungkin bisa teman-teman tambahkan. Jadi untuk dari kami Kesha motor seperti ini ya Mas Bro, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kita ada inspirasi lagi Mas Bro. Jadi kita akan buat lagi yang versi terbarunya lagi. Jadi untuk saat ini seperti ini yo Mas Bro, bentuk dari Kesha motor sendiri seperti ini Mas Bro. Jadi untuk bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, oke, ini kita coba lihatkan posisi dari depan ya Mas Bro. Nah jadi bentuknya Mas Bro seperti ini dari depan yo Mas Bro. Ini penampakannya apabila motor terlihat dari depan. Ini sebenarnya yang bikin penampilannya agak kurang ini dari bannya ya Mas Bro. Ini nggak diganti sih, pemiliknya nggak minta ganti. Seandainya bannya diganti mungkin akan lebih terlihat sangar lagi, karena ini kan pakai ban standar ini Mas Bro. Beliau bilangnya itu aja dulu bannya gitu katanya. Jadi seperti ini. Oke, untuk bentuknya dari depan seperti ini Mas Bro. Nih. Jadi ini untuk cakram sendiri. Jadi cakramnya ini untuk peleknya masih tetap ya, kita gunakan pelek Jupiter Z. Jadi untuk kepala babinya pun masih tetap sama. Jadi ini menggunakan bambu KLX. Jadi ini KLX-nya sendiri biasa kan kalau KLX cakramnya di kiri. Jadi ini kita atur dari cakram kiri dia jadi cakram sebelah kanan. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini ada informasi sedikit. Jadi seperti ini Mas Bro ya. Untuk ini motor kan Jupiter Z. Jadi bannya pakai Jupiter lingkaran 17 Jupiter Z. Cakramnya pun pakai milik Jupiter Z. Tapi tabung bambunya sendiri cakram kita menggunakan KLX. Ini nggak ada yang kita rubah ya Mas Bro. Ini cuma kita bikinkan stand baut saja untuk cakramnya. Jadi tetap terpasang miliknya semua. Jadi nggak ada yang kita rubah. Untuk cakramnya ya Mas Bro, teman-teman semua seperti itu. Jadi untuk mesinnya sendiri ini masih mesin standar. Jadi kita cuma overses saja kemarin. Jadi seperti ini. Ini untuk tujuan sendiri pengaman lumpur ini agar blok dengan kopnya terhindar dari kotoran ya Mas Bro, seperti ini. Jadi itu tujuannya, penangkis lumpurnya seperti itu. Jadi ini untuk penangkis lumpurnya teman-teman, ini untuk bertujuan agar mesin sendiri terhindar dari lumpur.
dikarenakan motor ini kan spakbornya didesain pendek ya belakangnya Mas Bro. Jadi dia otomatis kalau lumpur nanti akan masuk sampai di karbu-karbu, kan akan mengotori semuanya. Jadi apalagi motor ini kan tempatnya di daerah yang ekstrim-ekstrim, jadi harus tertutupi lah, kurang lebih seperti itu Mas Bro. Jadi untuk filter udaranya kita modifikasi seperti ini. Jadi untuk yang lain-lainnya saya rasa masih standar semua Mas Bro ya. Paling kita rubah lagi di belakang itu, mungkin teman-teman sudah pernah lihat video yang sebelumnya. Paling cuma swing armnya, mungkin kalau sebutannya di sini pahanya ya Mas Bro, paha belakang. Ini swing armnya. Ini kita rubah. Untuk besinya ini tak tunjukin ya Mas Bro. Ini kita buat maju. Jadi awalnya dia agak mepet dengan ban, ini kita buat agak maju. Ini majunya sendiri Mas Bro, batasnya dia sampai hampir mentok di rangka. Karena kalau maju sekali kan jelas tidak bisa main nanti swing armnya, untuk pahanya. Jadi ini tujuannya sendiri agar apabila ada kotoran-kotoran itu nggak nyangkut ya Mas Bro. Jadi dia los turun gitu. Mungkin untuk swing armnya seperti ini. Jadi untuk subbreakernya, mungkin teman-teman kemarin sudah lihat videonya ya Mas Bro. Masalah bisa lembek dengan kerasnya itu subbreaker itu sebenarnya tergantung kemiringan Mas Bro ya. Tergantung kemiringan si subbreaker sendiri. Kalau dibuat agak miring agak lembek, kalau agak tegak agak keras. Mungkin cuma seperti itu. Jadi untuk ini sendiri, ini apa ini Mas Bro namanya ini? Ini kita rubah ya Mas Bro. Ini kita buat keluar agar apa? Agar tidak kandas di ban. Kalau standar itu kandas itu Mas Bro. Jadi itu kita buat melengkung keluar agar bannya apabila nanti penuh dengan jerami, dengan kotoran apa itu nggak nyangkut di situ, nggak apa namanya, nggak tersangkut di situ. Jadi untuk rangka ini Mas Bro ya, jadi yang kita ambil dari motor Jupiter Set sendiri hanya rangka tengahnya saja Mas Bro. Jadi semuanya 100% serba dibuat sendiri. Jadi untuk motor Jupiter Set sendiri yang kita ambil hanya mesin, lingkaran ban depan belakang, subbreaker belakang dengan rangka tengahnya saja Mas Bro ya. Jadi semuanya itu murni dibuat sendiri, dibuatkan sendiri maksudnya. Jadi nggak ada yang dibelikan gitu. Jadi ini motornya seperti ini kalau Jupiter Set Mas Bro ya. Jadi mungkin motor apapun, apabila teman-teman pengen modifikasi seperti ini di tempatnya teman-teman, mungkin motor apa saja bisa, motor apapun bisa ya Mas Bro. Jadi yang diambil hanya mesin, filter udaranya dibuat seperti itu mungkin agar beloknya mudah. Jadi seperti itulah. Jadi nggak dimodifikasinya itu nggak susah, nggak ribet. Jadi ada tujuannya tersendiri, ada tujuannya masing-masing dibuat seperti itu tuh karena oh ini spakbor di depan begini, jadi agar mudah. Jadi untuk tangkinya ini Mas Bro ya, tangkinya. Jadi apabila mau melakukan pengisian bensin, si jokinya sendiri nggak harus turun yo Mas Bro. Ini tinggal diputer aja ini ya. Nih diputer aja, buka. Jadi langsung bisa diisi. Jadi nggak usah buka-buka tempat duduk. Jadi kita buat agar lebih mudah saat pengisian bahan bakar. Mungkin seperti itu untuk tangkinya ya Mas Bro. Jadi untuk bentuk dandangannya sendiri seperti ini. Jadi mungkin teman-teman kelihatan ya Mas Bro seperti ini. Kalau warna sendiri ini sebenarnya pilihan dari pemiliknya Mas Bro ya, kita hanya mengikuti aja. Jadi ini untuk pilihan warna, bukan desain, bukan maunya kita. Jadi ini maunya pemilik motor. Jadi seperti ini. Ini kunci kontaknya kita rubah di sini ya Mas Bro. Ini kunci kontaknya. Dikarenakan apabila ini kunci kontaknya di sini nanti mengganggu kalau ada muatan. Jadi ini kita atur kunci kontaknya di sini supaya tidak mengganggu ya Mas Bro. Jadi agar tidak mengganggu di saat lagi ada muatan. Seperti itu kurang lebih kira-kira. Jadi ini ya Mas Bro untuk covernya. Ini kita hindari agar apabila belok seperti ini itu tidak mentok ya. Nih tadi ini ya Mas Bro yang sering saya bahas.
Jadi ini yang sering saya bahas-bahas kemarin Mas Bro, seperti ini. Ini tujuannya ini agar kalau apabila dikasih belok itu nggak mentok, ini nggak bisa nggak ngetok di sini. Jadi kita buat seperti ini. Nah, nih. Jadi agar bisa beloknya mudah. Ini juga filter udaranya kita buka depannya karena untuk bambu KLX sendiri dia lebih gede, jadi otomatis kalau belok terbatas. Kalau masih ada ini ya Mas Bro, ini sengaja dibuka agar beloknya bisa 45 derajat seperti ini. Itu jadi semuanya itu ada tujuannya sendiri-sendiri ya Mas Bro. Mungkin nanti kalau teman-teman bisa tanya-tanya saja di komentar lah supaya lebih jelas. Jadi untuk persnelengnya kita buat seperti itu. Mungkin kelihatan enggak itu? Tuh. Jadi untuk persneleng sendiri kita buat seperti ini. Ini jadi depannya kita nggak pakai, jadi cuma kita buatkan belakang panjang. Masalah besinya ini bebas, teman-teman mau pakai besi apa. Ini tujuannya agar apabila ada muatan di atas ini kan ngoper giginya nggak susah, nggak ribet. Untuk standar sendiri masih standar aslinya, cuma kita panjangin aja karena motor lebih didesain lebih tinggi, jadi jelas sekali standarnya kurang tinggi. Jadi cuma itu aja mungkin yang kita rubah Mas Bro ya. Selebihnya masih milik motor Jupiter sendiri. Jadi dirubah seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pernah tanya di kolom komentar apa segala macam, motor apapun bisa ya teman-teman. Untuk motor Jupiter, motor MX, motor apapun, Repo, Smash itu bisa dimodifikasi seperti ini, bisa. Nanti tinggal ngobrol aja sama tukang bengkelnya, tukang bengkelasnya. Oh Mas Bro bikinkan seperti ini. Jadi dibuat sesuai kebutuhannya teman-teman gitu ya mungkin kira-kira. Jadi untuk mempermudah aktivitas teman-teman ya Mas Bro. Jadi seperti inilah bentuk dari motor Jupiter Set setelah dimodifikasi taksi gabah. Di sini namanya taksi gabah ini Mas Bro motornya. Tapi kalau di tempatnya teman-teman nggak tahu namanya apa. Jadi mau dibuat namanya modifikasi bebek standar juga bisa. Jadi ini taksi gabah Mas Bro ya. Jadi untuk teman-teman sebagian yang masih penasaran, ini untuk teman-teman yang sebagian masih penasaran lapak saya di mana? Lapak saya di Sulawesi Tenggara Mas Bro yo. Saya di Sulawesi Tenggara. Saya sendiri asli dari Jawa, cuma saya ikut orang tua merantau di sini, jadi saya buka lapak di sini Mas Bro ya. Jadi siapa tahu teman-teman masih ada yang tanya, Mas lapaknya di mana? Gini bengkelnya di mana? Saya beralamatkan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Kendari. Jadi apabila sudah di Kendari nanti kan pasti tahulah tempat saya ada di mana. Jadi posisi saya itu ada di Sulawesi Tenggara Mas Bro ya. Jadi saya kesini dulu ikut orang tua, jadi saya buka lapak di sini. Untuk lapak saya mungkin ada teman-teman yang tanya lapaknya di mana. Jadi lapak saya ada di Sulawesi Tenggara Mas Bro ya. Jadi kalau untuk teman-teman pengen modifikasi sekiranya jauh dari sini, mungkin teman-teman bisa konsultasi sama tukang las yang ada di sana Mas Bro ya. Jadi bisa modifikasi seperti ini begini-begini. Jadi kalau untuk di sini sendiri mungkin teman-teman sudah banyak seperti ini. Bahkan mungkin di apa ya? Karena di daerah sini kan sudah hampir dominan daerah persawahan. Jadi motor seperti ini tuh banyak banget macamnya, banyak banget modelnya. Jadi banyak sekali modelnya. Jadi untuk mungkin di tempat teman-teman yang belum ada seperti ini, jadi teman-teman bisa modifikasi motornya seperti ini agar apa? Agar bisa buat dimuatkan barang-barang yang seperti mungkin muat kelapa sawit, muat kayu bakar, muat apapun bisa ya Mas Bro. Jadi untuk belusukan di kebun, di sawah itu sangat sangat bagus lah, sangat cocok gitu. Jadi kalau mungkin motor standar dia lebih terbatas muatannya, toh juga mesinnya juga nggak tinggi sekali, jadi mungkin seperti itu ya Mas Bro. Jadi ini bukan trail Mas Bro yo, ini bukan trail nggak seperti ini. Ini untuk ada muatannya di depan. Jadi ini kalau julukannya motor taksi, jadi motor untuk muatan Mas Bro, didesain untuk muatan. Jadi ini motor didesain seperti ini bertujuan agar bisa memudahkan untuk muat barang. Jadi
seperti ini bentuknya. Nanti kalau teman-teman persepsinya, wah ini trail-trail gini nih, ini bukan trail Mas Bro ya. Tapi kita desain seperti trail, seperti itu. Jadi ini untuk body belakangnya, body setnya, teman kemarin ada yang tanya, itu bikin sendiri bro yo, itu nggak beli itu dibuat sendiri. Jadi seperti ini kap-kap depannya juga dibuat sendiri Mas Bro ya, nggak ada dijual ini. Kalau teman-teman belinya di saya mungkin ada, kalau beli di toko nggak ada. Ini bikinan sendiri bro, seperti ini. Kalau untuk papan star mungkin di tempatnya teman-teman ada ini yo. Ini milik YZ 85 250 nih Mas Bro yo. Untuk spakbornya mirip Kalex, mungkin teman-teman sudah sering lihat ini. Nih. Jadi kalau spakbor dengan papan star ini beli nih saya bro, bukan bikin. Tapi untuk ini pengaman ini mungkin teman-teman sudah lihat kemarin ya waktu proses pembuatannya. Ini untuk menunjang aja penampilan Mas Bro, supaya agak lebih bambunya terlihat gemuk gitu. Ini buat sendiri ya bro, bukan beli. Ini juga nggak beli nih Mas Bro. Ini bikin sendiri. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk pelindung mesin juga itu saringan dari saringan itu juga buat sendiri ya Mas Bro. Itu juga nggak beli. Jadi didesain sendiri. Disesuaikan aja kondisi bentuk motor mungkin seperti ini. Jadi agar penampilannya juga masih dapat. Jadi cuma disesuaikan aja bentuknya seperti ini Mas Bro. Ini Jupiter set modifikasi seperti inilah bentuknya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa tanya saya di kolom komentar ya. Ini untuk informasi sendiri untuk motor ini sendiri mungkin sampai di sini Mas Bro ya. Nah mungkin sekiranya cukup Mas Bro ya untuk informasinya soal motor ini, modifikasi ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, yang tanya lapak saya di mana. Ini lapak saya ada di Sulawesi Tenggara Mas Bro ya, tepatnya di Kota Kendari. Mungkin teman-teman sudah dengar. Jadi sebenarnya saya asli dari Jawa, jadi saya ikut orang tua di sini ya Mas Bro. Jadi saya buka lapak di sini karena saya beristrikan di sini, jadi saya buka lapak di sini. Jadi untuk modifikasi ini sendiri, ini bukan modifikasi trail Mas Bro ya. Ini modifikasi motor untuk muatan. Jadi ini motor dibuat untuk muatan agar mudah masuk di medan-medan berlumpur, di gunung, di persawahan. Apalagi dilengkapi dengan ban kuku, mesinnya didesain tinggi, depannya bisa untuk muatkan barang. Jadi ini motor didesain untuk muatan, seperti itulah kurang lebih. Jadi ini motor didesain untuk muatan barang. Jadi mungkin kalau teman-teman masih ada yang penasaran, atau mungkin teman-teman yang di luar sana yang belum mengerti ini motor apa, ini motor didesain untuk muatan, bukan untuk trail. Ini untuk muatan. Kalau teman-teman tanya taksi ini didesain untuk muatan. Kan kalau taksi muat-muat Mas Bro, jadi dijuluki taksi gabah. Karena sering muat gabah dinamakan taksi gabah, mungkin seperti itu ya Mas Bro. Jadi inilah yang dibilang motor modifikasi itu di Sulawesi Tenggara, mungkin hampir sebagian besar sudah seperti ini ya Mas Bro. Mungkin di Sulawesi Selatan pun seperti itu. Mungkin di sana yang lebih duluan dibanding di sini Mas Bro. Lebih banyak model. Jadi kalau model mungkin beda-beda tergantung si pembuatnya, tapi tujuannya sendiri kurang lebih sama Mas Bro. Untuk memudahkan memuat barang. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada inovatif dari teman-teman atau gimana, bisa dimodifikasi lebih keren lagi daripada ini, lebih bagus lagi. Adapun teman-teman bisa kasih masukan, oh ininya mungkin kalau dikasih begini agak bagus, nggak masalah Mas Bro, saya terima. Kritik saran dari teman-teman semua saya terima semuanya. Karena sekali lagi saya bilang sama teman-teman semua, saya bisa seperti ini karena teman-teman semuanya. Jadi saya tidak langsung tiba-tiba bisa gitu, enggak ya Mas Bro. Jadi saya bisa, saya sampai sekarang, sampai detik ini pun juga karena teman-teman semua, karena dukungan teman-teman semua, karena kritikan teman-teman semua, saya bisa bertahan sampai saat ini Mas Bro ya. Jadi mudah-mudahan dengan video-video yang saya buat, dengan kekonyolan kami di bengkel, apabila ada kata-kata dari kami yang menyinggung atau gimana, kami sekeluarga bengkel mohon maaf Mas Bro ya. Kami tidak bertujuan untuk apa-apa, untuk menyombongkan atau apa, bukan Mas Bro ya. Kami hanya bertujuan untuk sharing aja, berbagi. Setidaknya mungkin
bisa bermanfaat ya, bahasanya ambil positifnya Mas Bro, negatifnya nggak usah diambil. Jadi mungkin seperti itu Mas Bro ya. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak hatur nuwun, matur nuwun sangat untuk teman-teman subscriber, terutama untuk teman-teman semua di luar dimanapun semua, untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah kasih dukungan, kritikan, support, saran, semuanya terima kasih banyak. Karena kalian semualah kami bisa seperti ini. Kami dari keluarga bengkel nggak bisa balas apa-apa Mas Bro ya. Kami cuma bisa doakan yang terbaik aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, teman-teman subscriber, teman-teman yang di luar semuanya yang tidak kami sebutkan, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, amin. Oke ya Mas Bro, mungkin dari kami segini dulu. Jadi apabila ada salah-salah kata ya mohon dimaklumi ya Mas Bro. Ya kadang ya grogi-grogi juga kalau bicara begini Mas Bro. Belum terbiasa ngomong di depan kamera soalnya Mas Bro, jadi masih terbata-bata ngomongnya. Jadi mungkin teman-teman bisa memaklumi lah. Ambil positifnya aja Mas Bro, negatifnya gak usah diambil. Oke lah, seperti ini ya Mas Bro. Mungkin kalau nanti seperti yang pertanyaan teman-teman yang belum bisa saya jawab semua, nanti akan aku bikinin videonya aja lebih jelas untuk pemasangan tangki, ukuran dandangan belakangnya, untuk ukuran besi belakangnya, untuk ukuran kap-kapnya. Nanti aku bikinin video aja yang lebih jelasnya lagi. Jadi ini aku rangkum jadi satu di sini seperti ini bentuknya. Tapi nanti kalau memang teman-teman masih kurang paham, mungkin bisa saya langsung bikinin videonya aja ya Mas Bro, mungkin lebih jelas supaya nggak gagal paham seperti itu kurang lebih. Jadi ini masih standar semua, mungkin teman-teman sudah tahu semua tadi ya. Oke lah Mas Bro, saya pamit dulu. Jadi saya pamit undur diri dulu sambil menunggu buka puasa. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai selesai. Jadi saya ucapin terima kasih banyak. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa tolong di subscribe. Bantu kami untuk kembangkan channel ini, bantu kami untuk beri informasi ke teman-teman semua. Dan bisa juga di like ya Mas Bro, supaya kami terus semangat menginspirasi teman-teman semua. Oke, pamit undur diri dulu Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kesha Motor 88. Nggak ada di buka. Hah? Apa? Apa kau cari kah? Coy, apa kau cari? Wah habis, ini belum saya pasangkan lampu LED. Ini apa? Oh, itu mau pulang besok itu. Dang.